bagi sesama. Jemaat GKI Parakan setia membangun iman untuk mewujudkan tekad memuliakan Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinan bukan biarlah rohmu menyala-nyala. Tanda yang dilakukan tunaikan tugas mulia, bersekutu bersaksi melayani di sepanjang masa sampai akhir zaman. Soli Deo Gloria. Di kancah pergumulan dunia, GKI Parakan dipanggil menjadi garam terang dunia, jadi berkat bagi sesama. Jemaat GKI Parakan setia membangun iman untuk mewujudkan tekad memuliakan Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinan bukan kan, biarlah rohmu menyala-nyala. Tanda yang dilakukan tunaikan tugas mulia, bersekutu bersaksi melayani di sepanjang masa sampai akhir zaman. Soli Deo Gloria. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulai ibadah online ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu dan Saudara semuanya, selamat pagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam ibadah online ini merupakan ibadah syukur kita untuk memperingati ulang tahun gereja kita yang ke-52 tahun. Tepatnya pada tanggal 3 Juni, hari Rabu yang lalu. Melalui ibadah ini kita akan kembali diingatkan akan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti menyertai gerejanya, termasuk dalam kondisi wabah corona saat ini. Dan kita juga akan diajak supaya kita pun juga tidak berhenti untuk selalu berjalan di dalam penyertaannya dalam rangka melaksanakan tugas dan panggilan gereja. Dan hari ini kita juga bersyukur Pendeta Emeritus Imam Santoso yang juga pernah melayani cukup lama di GKI Parakan ini juga akan menyampaikan firman Tuhan bersama dengan saya. Terima kasih untuk Pak Iman yang sudah menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah online ini. Saudara, firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 5b akan mendasari ibadah kita hari ini. Dikatakan demikian, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mari kita lanjutkan ibadah kita dengan memuji nama Tuhan. Hanya Kristus harapanku, Dialah perlindunganku, cadas kokoh, karang teguh, naungan
setia, padanya penebus dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakui segala salah dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau ampunilah kami kalau kami sebagai jemaat Tuhan, kami masih kurang aktif terlibat secara optimal di dalam tugas panggilan kami, yaitu persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Ampunilah kami Bapa, kalau sebagai jemaat-Mu kami banyak sekali hanya menjadi jemaat yang pasif daripada kami aktif, terlibat, proaktif di dalam tugas panggilan Tuhan. Tuhan, layakkanlah kami pada hari ini untuk menghampiri takhta-Mu yang kudus itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Amin. Di saat ini kau perlu Tuhan. Di saat ini kau perlu jangan, haruslah kau menambatkannya pada batu karang. Ialah Yesus, sang batu karang, juru selamat satu-satunya. Haruslah kau menambatkan diri pada batu karang. Di saat ini kau perlu firman. Di saat ini janganlah diam. Haruslah kau teguh berpaut pada batu karang. Ialah Yesus, sang batu karang, juru selamat satu-satunya. Haruslah kau menambatkan diri pada batu karang. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan, terangilah hati kami dengan kuasa-Mu yang besar itu, agar kami dimampukan untuk bisa memahami firman-Mu dan melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan semakin menolong kami, mendorong kami untuk menjadi gereja, menjadi umat Tuhan yang semakin hari semakin terus bergerak untuk menyatakan tugas dan panggilan kami secara nyata, sehingga kehadiran gereja itu boleh menjawab kebutuhan zaman saat ini. Kehadiran gereja boleh memberkati kehidupan ini. Berbicaralah melalui hamba-Mu Pendeta Emeritus Iman Santoso, dan juga melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan ibadah syukur ulang tahun gereja kami yang ke-52 ini. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah sebab kami siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang mau kita renungkan
Saya bacakan dari Injil Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-20. Sabda Tuhan yang berkata demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus pada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, selama beberapa bulan belakangan ini, semua perhatian dan pikiran kita tertuju kepada masalah pandemi virus corona atau COVID-19 ini. Virus corona atau COVID-19 ini melanda seluruh dunia. Dan siapa saja bisa terkena virus ini. Virus ini tidak mengenal batasan sama sekali, usia, tingkat pendidikan, tingkat sosial, etnik, bangsa, agama, semua orang bisa kena. Nah, adanya virus ini seringkali membuat kita itu merasa tidak berdaya. Pikiran kita habis memikirkan soal ini, kapan akan segera berakhir dan sebagainya. Lalu kita tidak bisa melakukan hal lainnya yang sebenarnya juga perlu. Ada banyak hal lain yang perlu kita lakukan, sekalipun mungkin dalam bentuk yang berbeda. Seperti misalnya sekolah dan kuliah dilakukan dengan online. Tapi esensinya sama, yaitu belajar. Demikian juga kebaktian atau ibadah juga kita lakukan, tetapi juga dalam bentuk yang berbeda dengan streaming secara online. Gereja juga tetap melakukan tugas panggilannya, sekalipun bentuknya itu bisa berbeda. Dan tugas panggilan gereja sepanjang zaman memang tidak pernah berubah, yaitu tugas panggilan gereja: bersekutu, bersaksi, dan melayani. Nah, dalam rangka hari ulang tahun ke-52 GKI Parang ini, marilah kita menghayati ada dua hal penting. Yaitu yang pertama, tentang penyertaan Tuhan selama ini. Dan yang kedua, kita sadari hayati ulang akan tugas panggilan kita, yaitu memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Bahwa tentang penyertaan Tuhan itu sungguh-sungguh kita rasakan dan patut untuk kita syukuri. Lewat berbagai macam pengalaman hidup kita berjemaat, bergereja selama ini, Tuhan senantiasa memberkati kita. GKI Paraan terus boleh berkiprah, banyak perkembangan dan banyak berkat Tuhan yang telah kita rasakan. Dalam keterbatasan kita dan kelemahan kita, Allah terus berkarya, sehingga gereja ini tetap berdiri dan terus berkarya. Dan apa yang menjadi tugas panggilan gereja? Tidak bukan adalah tadi itu, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Persekutuan kita lakukan dengan melakukan kebaktian, persekutuan keluarga, doa bersama, pemahaman Alkitab, pembinaan-pembinaan, dan sebagainya. Dan saat ini karena situasi, maka ibadah kita harus kita laksanakan tanpa tatap muka, tetapi secara online. Nah, kita juga disadarkan bahwa ternyata yang namanya persekutuan itu tidak hanya bisa kita lakukan di dalam gereja, tapi juga bisa kita lakukan di rumah kita masing-masing. Rumah kita menjadi gereja. Dan tentu saja kita berharap pandemi COVID-19 ini segera berlalu,
lalu kita bisa berkumpul lagi bersama-sama mengadakan kebaktian di gereja. Itu tugas persekutuan. Yang kedua adalah tugas kesaksian kita. Ini juga tugas panggilan yang tidak boleh dilupakan. Dan kita harus menghayati bahwa ini merupakan tugas panggilan setiap orang Kristen, setiap anggota jemaat GKI Paraan. Bukan hanya tugas pendeta atau tugas komisi pekabar Injil dan sebagainya. Bersaksi itu sebetulnya menceritakan ulang. Menceritakan ulang apa yang kita alami. Kita dengar, kita lihat, kita saksikan. Sehingga bersaksi itu tidak perlu ngarang. Hanya cerita saja tentang apa yang kita alami, yang kita saksikan. Misalnya kalau ada tabrakan, lalu kita diminta untuk menjadi saksi, kita hanya mengatakan apa yang tadi kita lihat. Mobilnya dari arah sana, motornya dari arah sana, kemudian terjadi tabrakan, orangnya terjatuh, luka-luka, dan sebagainya. Kita tidak usah mengarang cerita, hanya menceritakan apa yang kita lihat tadi. Atau misalnya kalau kita menderita sakit, lalu kita bertemu dengan dokter yang pandai. Dan kemudian kita cerita kepada orang lainnya yang juga sakit, dan mengatakan, saya sakit seperti ini, bisa sembuh, karena dokter ini pandai di sana. Apakah Anda mau ke sana untuk diobati oleh dokter itu? Itulah bersaksi. Dan ini bisa dilakukan oleh semua orang segala usia. Saya punya pengalaman, ada seorang opa usia 83 tahun yang kemudian dibaptiskan. Nah, sekali waktu saya berkunjung ke rumah opa ini, dan opa ini sedang ada tamu sesama orang tua yang juga sudah tua. Lalu menariknya adalah si opa ini kemudian berkata kepada temannya ini, berkata begini, "Kok, aku baru baptis, saya barusan baptis. Wes duwe cekelan, juru selamat, Tuhan Yesus. Nek mati akan masuk surga. Mbok koh ya percaya pada Tuhan Yesus. Koh ya wis tuwa. Sedilongkas ya mati, podo aku." Melihat itu saya tertarik. Opa ini secara sederhana bersaksi tentang Tuhan Yesus, dan itu pantas. Coba bandingkan bayangan kalau misalnya saya yang bersaksi pada opa ini. Om, opa itu sudah tua, sebentar lagi mati. Nah, malah kurang ajar tuh yang seperti itu. Opa tadi usianya tua bisa bersaksi. Siapapun bisa bersaksi. Saudara juga bisa bersaksi. Apakah saudara itu seorang tua, anak muda, mahasiswa, siapapun pasti bisa bersaksi. Nah, sekalian, selain bersaksi, kita juga diminta untuk melayani. Dan ini satu bagian yang tidak terpisahkan dari bersaksi tadi. Ada gospel, kesaksian dan pelayanan. Ada macam-macam bentuk kesaksian, seperti misalnya sekolah, rumah sakit, beasiswa, aksi sosial, dan sebagainya. Dalam situasi seperti saat ini, apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita bisa berbagi dengan orang lain, menolong orang lain. Ini saat yang tepat ketika ekonomi sedang sulit. Sering kita mengatakan, saya sendiri juga mengalami kesulitan. Usaha sepi, toko sepi, ya benar. Kadang-kadang kita mengeluh, pemasukan tidak ada, pengeluaran jalan terus, tapi bukankah kita juga punya tabungan? Dan harusnya kita bersyukur bahwa ada tabungan yang bisa kita pakai sekarang ini. Kita bisa berbakti, kita bisa menolong orang lain. Dan itu salah satu bentuk kesaksian dan pelayanan kita. Dalam rangka ulang tahun GKI Paraan yang ke-52 ini, pertama-tama kita patut bersyukur pada Tuhan untuk penyertaannya. Kita mengingat gereja ini ketika pernah sekian tahun tidak ada pendeta. Toh, gereja tetap berdiri, tetap tegak sampai sekarang.
Kita juga mengingat dan bersyukur bahwa Tuhan mengaruniakan kepada kita sebuah tempat ibadah yang cukup memadai, cukup bagus. Kita juga bersyukur ada sekolah yang kita saksikan perkembangannya makin lama makin maju. Kita bersyukur ada orang-orang yang terus mau melayani Tuhan. Dan ingatlah bahwa penyertaan Tuhan tidak hanya pada masa lalu, tapi Tuhan akan menyertai kita di masa yang akan datang juga. Dan jangan lupa sekali lagi panggilan kita, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Dan sekali lagi ingat, ini bukan tugas orang tertentu saja, tapi tugas semua anggota jemaat. Kita sudah mendengar Injil tentang Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kita, dan sekarang tongkat estafet pemberitaan Injil itu ada di tangan kita. Jangan sampai tugas ini berhenti di tangan kita, harus kita lakukan terus kepada semua orang. Selamat ulang tahun, GKI Paraan. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak Iman yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada dua hal yang menjadi penekanan dari khotbah Pak Iman tadi. Yang pertama itu adalah tentang penyertaan Tuhan. Di mana kita diingatkan bahwa kalau gereja kita sampai saat ini ada sebagaimana adanya sekarang dan bisa berulang tahun yang ke-52 tahun, itu semuanya karena penyertaan Tuhan. Tanpa penyertaan Tuhan, para pendahulu kita, tokoh-tokoh gereja kita itu tidak akan bisa, saudara, mendirikan jemaat GKI Parakan yang sampai saat ini ada sebagaimana adanya. Yang kedua, kita diingatkan melalui firman Tuhan tadi, saudara, bahwa tugas panggilan gereja, yaitu persekutuan, kesaksian, dan pelayanan, itu tetap harus kita laksanakan. Walaupun di tengah COVID-19 atau pandemi wabah corona saat ini. Nah, pertanyaannya saudaraku yang dikasih Tuhan, mengapa kita tetap harus melanjutkan tugas panggilan gereja itu, misi gereja itu, walaupun di tengah wabah pandemi COVID-19 saat ini? Kenapa kita tidak berkata, diliburkan sajalah kegiatan gereja, sudah tidak ada persekutuan, tidak ada ibadah online, tidak ada persembahan dan lain sebagainya. Tapi kenapa, saudara, tugas panggilan gereja itu harus tetap berjalan? Jawabannya adalah karena Tuhan yang menyertai gerejanya, Tuhan yang menyertai saudara dan saya itu tidak berhenti penyertaannya karena wabah corona ini. Tuhan tidak berkata demikian, karena ada wabah corona, udahlah penyertaanku berarti tak hentikan dulu. Penyertaanku tak liburkan dulu kepada gerejanya. Penyertaanku tak lockdown dulu untuk menyertai umatnya. Kan tidak seperti itu, saudara. Tetapi walaupun, saudaraku, di tengah wabah corona ini, Tuhan tidak pernah berhenti menyertai saudara dan saya. Tuhan tidak pernah berhenti menyertai gerejanya, saudara. Saudara, kenapa? Kenapa penyertaannya itu tidak pernah berhenti? Kenapa penyertaan Tuhan itu terus bergerak, terus berjalan untuk menyertai gerejanya, untuk menyertai saudara dan saya yang adalah gereja yang sebenarnya itu? Yang pertama, saudara, kenapa Allah itu tidak berhenti menyertai kita? Karena pribadi yang menyertai kita itu adalah pribadi yang memiliki kuasa melampaui segala situasi dan kondisi, melampaui ruang dan waktu. Saudara, perhatikan ayat yang ke-18 dalam bacaan tadi. Di sana dikatakan demikian, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Saudara perhatikan, kepadaku itu siapa? Kepada Yesus.
Kuasa yang dimiliki oleh Yesus itu, saudara, itu adalah kuasa yang melampaui kuasa yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Dan tidak ada kuasa-kuasa lain yang tidak tunduk kepada kuasa Tuhan Yesus. Karena itulah Paulus menegaskan dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-10 sampai 11. Di sana dikatakan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi kuasa yang menyertai Yesus, yang menyertai kita itu, saudara, itu kuasanya melampaui sorga dan bumi, saudara. Dan itu menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan. Yesus tidak sekedar manusia, tetapi Dia adalah Tuhan. Bahkan Dia itu Sang Pencipta alam semesta ini. Saudara, itulah pribadi yang menyertai saudara dan saya. Pribadi yang memiliki kuasa yang melampaui situasi dan kondisi, melampaui ruang dan waktu, melampaui batas-batas yang ada di dalam kehidupan ini, dan juga melampaui pandemi COVID-19 ini. Melampaui wabah corona saat ini. Karena itulah, saudara, kenapa gereja terus berkarya, gereja terus harus melanjutkan tugas panggilannya, yaitu persekutuan, kesaksian, dan pelayanannya. Karena Allah yang menyertai gereja itu tidak pernah berhenti, tidak pernah libur untuk menyertai saudara. Karena itu, saudara, walaupun di tengah pandemi saat ini, ibadah tetap jalan walaupun secara online. Dan juga ingat, saudara, persembahannya juga tetap jalan. Persembahan bulanannya juga tetap jalan. Karena itu bagian kita di dalam melanjutkan tugas panggilan gereja. Dan ingat juga, saudara, seperti yang dikatakan Pak Iman tadi, kesaksian pelayanan kita juga tetap berjalan. Kita menolong orang-orang yang berkekurangan, yang berkesusahan. Dan kita bersyukur beberapa waktu yang lalu gereja kita juga sudah terlibat di dalam aksi sosial bersama dengan Sekolah Krista Citra, dan juga kita juga membantu rumah sakit, saudara. Dan untuk melakukan terobosan-terobosan baru itu, saudara, kita perlu memperlengkapi diri kita. Dan sebenarnya, saudara, dalam kondisi pandemi corona ini, banyak kesempatan-kesempatan baru yang dapat kita ambil untuk memperlengkapi diri, menjawab tantangan pada saat ini. Dengan kita mengikuti seminar-seminar, pembinaan-pembinaan secara online dan gratis, saudara. Seperti webinar, Zoominar, seminar lewat Zoom, lewat web, saudara. Seperti contohnya di tayangan di belakang ini, saudara. Dan ini saudara bisa ikuti untuk memperlengkapi diri kita menjawab tantangan zaman pada saat ini. Dan gratis, saudara. Saudara, kalau saudara punya berkat, ya saudara juga bisa memberikan persembahan untuk mendukung seminar ini. Saudaraku yang dikasih Yesus Kristus, artinya apa? Di tengah tantangan, ternyata Tuhan itu memberikan peluang-peluang kepada kita. Tinggal persoalannya adalah, maukah kita mengambil peluang-peluang itu? Atau kita mengabaikan adanya peluang-peluang itu? Selanjutnya, saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, kata pergi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu adalah bukan berarti pergi sembarangan. Bukan berarti pergi tanpa tujuan yang jelas. Bukan pergi tanpa ada visi yang jelas. Bukan pergi tanpa ada misi yang jelas. Bukan pergi yang seperti itu, saudara. Tetapi pergi yang dimaksud oleh Yesus ini, ketika Dia memerintahkan para muridnya, pergilah. Itu artinya adalah Yesus punya tujuan yang sangat-sangat jelas. Yesus punya visi yang sangat jelas. Yaitu pergi untuk apa? Pergi untuk melaksanakan amanat agungnya
Pergi untuk melaksanakan amanat agung Tuhan. Saudara, apa itu arti amanat agung itu, saudara? Mungkin kita sering kali mendengarkan istilah ini, amanat agung ini, saudara. Untuk menjawab apa arti amanat agung ini, saudara, seorang penulis yang bernama Paul Borwick, saudara, dia menulis sebuah buku yang berjudul Great Commission, Great Compassion. Amanat agung, belas kasih agung. Dan menurut Bapak Paul Borwick ini, saudara, amanat agung Allah yang dinyatakan dalam kasih agung Allah itu dinyatakan dalam kehidupan yang nyata, yang konkret. Dengan cara bagaimana kita memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan Yesus di dalam kehidupan kita. Dengan cara kita melayani orang yang membutuhkan. Kita hidup dengan adil. Kita mau belajar dan berusaha, berdoa dan memberi, menerima orang asing, hidup dalam kesederhanaan, dan membela orang lain. Saudara, itulah cara-cara praktis bagaimana gereja itu bisa melaksanakan amanat agung dan kasih Allah yang agung itu. Sehingga Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika gereja menunjukkan kasih Allah yang agung, yang nyata itu, maka dengan sendirinya orang akan melihat itu. Dan mereka akan tertarik untuk menjadi murid Kristus dan melakukan ajaran-ajaran Kristus. Saudaraku, apa artinya gereja punya the great power, punya kekuatan yang besar, punya kuasa Allah yang menyertai kita yang besar. Tetapi gereja, saudaraku, tidak punya the great compassion. Gereja tidak punya kasih Allah yang agung. Maka sia-sialah kuasa Allah yang menyertai gereja. Sia-sialah kuasa Allah yang menyertai kehidupan saudara dan saya sebagai gereja yang sebenarnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, di akhir khotbah saya ini, saya mengajak saudara melihat tayangan yang berikut ini. Got the shooter. He's headed south on 5th Avenue. We got 3 cars in pursuit. All right, folks, come on, help us out. Move back. With great power comes great responsibility. This is my gift, my curse. Who am I? I'm Spider-Man. Saudara, tayangan tadi adalah cuplikan sebuah film Spider-Man. Saya yakin saudara sudah tahu itu. Yang ditutup dengan ungkapan Peter Parker sang Spider-Man tadi. Yang mengatakan, kalau saya terjemahkan seperti ini saudara, dengan kekuatan besar, datang tanggung jawab besar. Itu adalah anugerahku. Itu adalah pemberianku. Sekaligus itu adalah kutukanku. Apa maksudnya, saudara? Maksudnya adalah kekuatan besar yang dimiliki oleh Peter Parker itu bisa menyebabkan 2 hal, kutukan dan juga berkat atau anugerah.
Kekuatan besar itu akan menjadi kutukan ketika Peter Parker tidak bisa menggunakan kekuatan itu dengan tepat. Sebaliknya, kekuatan besar itu akan menjadi berkat ketika Spider-Man ini menggunakannya dengan cara yang tepat. Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya berdoa kiranya the great power yang Tuhan berikan kepada gerejanya, yaitu GKI Parakan, itu boleh menjadi berkat. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya berdoa kiranya the great power, kekuatan Allah yang besar yang menyertai gerejanya, yaitu saudara dan saya, yang menyertai jemaat GKI Parakan yang berulang tahun ke-52 ini, saudara. Kiranya kekuatan itu dapat menjadi berkat bagi GKI Parakan dan juga bagi masyarakat di sekitar GKI Parakan dan juga bagi kehidupan ini. Karena kita dapat menggunakan kekuatan penyertaan Allah itu dengan penuh tanggung jawab. Yaitu dengan kuasa penyertaannya kita terus mengerjakan tugas panggilan gereja sampai kepada akhir zaman. Selamat ulang tahun Jemaat GKI Parakan yang ke-52. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Dan juga di akhir khotbah saya ini, saudara, saya ingin mempersembahkan sebuah puisi sebagai ungkapan syukur saya kepada Tuhan untuk ulang tahun gereja kita yang ke-52 tahun. Kita saksikan yang berikut ini. Gereja dalam penyertaan Tuhan. "52 tahun silam, engkau bekerja bersama orang-orang percaya, mendirikan dan memandirikan jemaat GKI Parakan. Kalau kami ada sebagaimana adanya saat ini, itulah bukti cinta kasih dan pemeliharaanmu atas kami." Engkaulah yang menumbuhkan bagi setiap benih yang ditabur. Engkaulah yang memanggil dan memperlengkapi bagi setiap pelayan yang melayani. Engkaulah yang mencukupkan bagi setiap kebutuhan yang diperlukan. Engkaulah yang menyelesaikan bagi setiap persoalan yang dihadapi. Engkaulah yang menyatukan kami menuju kesatuan yang sempurna. Engkau tidak pernah membiarkan jemaatmu berjalan sendiri, mengarungi batera hidup bergereja, menembus dan menaklukkan tantangan zaman. Tuhan, mampukan kami untuk selalu menghidupi gerejamu. Tuhan, mampukan kami untuk selalu bergerak maju. Tuhan, mampukan kami untuk selalu berkarya untuk-Mu sebagai bukti percaya kami bahwa gerejamu ada dalam penyertaan-Mu. Sebagaimana janji-Mu yang berkata, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau
Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, karena gerejamu ada dalam penyertaan. Demikian saudaraku, puisi, doa dan harapan dari saya sebagai hadiah ulang tahun untuk gereja kita, GKI Parakan yang ke-52 tahun. Selamat ulang tahun Jemaat GKI Parakan yang ke-52 tahun. Teruslah berkarya, bergerak maju, karena Tuhan selalu menyertai-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku, marilah kita satukan hati di dalam doa-doa syafaat kita. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, hari ini kami bersyukur kepadamu, karena penyertaan-Mu lah gereja kami, Jemaat GKI Parakan, boleh ada sebagaimana adanya saat ini. Tolonglah agar kami sebagai gereja-Mu, baik kami sebagai anggota jemaat maupun simpatisan, kami selalu mengandalkan penyertaan-Mu. Tolonglah agar kami tidak menyia-nyiakan penyertaan-Mu. Mampukan kami untuk dapat menggunakan kuasa penyertaan-Mu untuk terus berkarya dalam kehidupan ini dan untuk memuliakan nama-Mu. Tolonglah kami agar kami sebagai gereja Tuhan dapat berperan aktif di dalam mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka mengatasi pandemi COVID-19, secara khusus dengan diberlakukannya new normal. Tuhan, kami berdoa untuk para petugas medis yang berada di garda depan penanganan virus corona, agar Tuhan menyertai mereka dan juga keluarga yang mereka tinggalkan. Demikian juga untuk orang-orang yang berstatus ODP, orang dalam pemantauan, PDP, pasien dalam pengawasan, dan OTG, orang tanpa gejala. Biarlah mereka dapat bekerja sama dengan tenaga medis untuk mengobati kondisi mereka yang terkena dampak virus corona ini, Tuhan, agar virus corona tidak menyebar melalui mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat kami yang sedang sakit, untuk Pak Andi, untuk Ibu Syolin, dan juga untuk jemaat yang sudah usia lanjut, Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan mereka kekuatan, pemulihan, dan tetap hidup berpengharapan di dalam Tuhan. Tuhan juga memberikan pemulihan, kekuatan, dan pengharapan kepada orang-orang yang sudah kehilangan pengharapan oleh karena pergumulan kesulitan yang sedang mereka hadapi. Kami berdoa untuk sekolah Kristen Krista Citra, Tuhan. Tuhan memberkati para guru, para orang tua, supaya dapat bekerja sama di dalam melaksanakan belajar online di rumah. Kami juga berdoa, Tuhan yang memberkati sekolah kami ini, Tuhan yang mengirimkan para siswa-siswi yang baru untuk sekolah di tempat kami ini. Kami juga berdoa, Bapa Surgawi, bangsa kami Indonesia, Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami ini kepada Tuhan. Engkau yang terus menyertai bangsa kami, pemimpin bangsa kami ini, Tuhan, supaya diberikan kekuatan, hikmat oleh Tuhan di dalam mengatasi masalah bangsa kami saat ini, supaya mereka menghasilkan keputusan-keputusan yang tepat dan bijaksana. Tuhan, terima kasih. Inilah ya Bapa Surgawi untuk doa-doa syafaat kami yang kami panjatkan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang mengingat pengakuan baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saatnya kita mengumpulkan persembahan. Sebagai ayat persembahan, saya akan bacakan dari Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas berkat yang Kau berikan pada kami, sehingga pada kesempatan ini kami membawa persembahan, kiranya Engkau sucikan persembahan ini, agar berguna di gereja kami. Mohon ampun apabila dalam persembahan ini terselip dosa dan kesalahan. Kami serahkan dua persembahan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sepanjang jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti. Janganlah takut bila badai menerpa. Percayalah Yesus selalu menjaga. Dia tak akan pernah tinggalkanku, selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku, angkat bila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari terasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan. Sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hatiku. Oh, betapa indahnya bila selalu bersama-Nya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Oh, betapa indahnya bila selalu bersama-Nya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Haleluya.